Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. 6 pelaku pemerkosaan terhadap 2 anak perempuan ini ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang, Sumatera Barat. Mereka merupakan keluarga dekat korban, yakni kakek, 3 kakak korban dan paman korban, serta 1 tetangga korban. Kepada polisi, para pelaku mengaku pemerkosaan dilakukan sudah sejak sebulan terakhir. Aksi bejat ini dimulai oleh kakek korban yang dilihat oleh anak serta cucu laki-lakinya. Bukannya menolong, mereka malah turut memperkosa korban yang masih berusia 5 dan 7 tahun. Bukan hanya keluarga dekat, aksi serupa juga dilakukan oleh tetangga korban. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 6 orang sebagai tersangka, 5 orang keluarga dekat korban dan 1 orang tetangga korban yang sebelumnya buron kini sudah ditangkap. Kasus ini sedang ditangani Unit Pelindungan Perempuan dan Anak PPA Polresta Padang. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berawal ketika korban ini ketakutan di rumah dan memberitahukan kepada tetangganya bahwa dia takut dengan kakek, kakak, dan pamannya di rumah karena mereka berbuat jahat itu katanya. Kemudian setelah ditanyakan oleh tetangganya, kemudian dibawa kepada Pak RT, sang anak mengatakan bahwa pelaku kakek ini telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri dia dan adik dia yang kecil. Kemudian tetangga ini merasa tidak senang dan melaporkan kepada ibunya. Namun ibu dari anak ini tidak menghiraukannya. Akhirnya tetangganya ini karena kasihan terhadap korban membawa korban ke Polresta Padang untuk membuat laporan. Setelah dibuat laporan, kami melakukan interogasi dan mengambil visum. Sebelumnya, ratusan warga sempat menggeruduk rumah para pelaku pemerkosaan 2 bocah perempuan di Padang, Sumatera Barat pada Rabu malam. Warga menyegel rumah para pelaku yang juga keluarga terdekat korban. Warga mengosongkan rumah ini dan berharap semua keluarga pelaku tidak lagi tinggal di wilayah mereka. Khawatir akan berujung perusakan rumah pelaku, polisi datang untuk membubarkan warga. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Ya saudara, untuk mengetahui lebih lengkap terkait kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh 5 anggota keluarga dekat dan juga 1 tetangganya di Padang, Sumatera Barat, kita langsung terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Padang, ada Kompol Riko Fernanda. Selamat siang Pak Riko. Pak Riko, apa hasil perkembangan terbaru dan juga pemeriksaan para pelaku hingga siang ini Pak Riko? Selamat siang, Mas. Siang, Mas. Ya Pak Riko, dari pelaku sudah ditangkap, lalu apa perkembangan terbaru dan dari hasil pemeriksaan para pelaku, apa yang sudah diketahui pihak kepolisian? Ya, kami telah mengamankan 5 orang yang diduga telah melakukan aksi perbuatan cabul dan perkosaan ini, Mas. Jadi yang telah kita amankan adalah kakek, paman, kemudian sepupu, kemudian abang kandungnya juga, kemudian kakak abangnya juga ada 2. Jadi untuk kedua abangnya ini yang kecil tidak kita terapkan pidana karena kita akan melakukan diversi karena masih berumur di bawah 12 tahun. Kita berkoordinasi dengan dinas sosial, Mas. Oke, ketika anggota keluarga sudah ditangkap, lalu bagaimana dengan tetangga korban? Untuk tetangga korban setelah mengetahui hal tersebut, salah seorang pelaku melarikan diri. Kemudian ada 1 lagi yang hendak kita amankan juga, yaitu teman dari pamannya yang ternyata ikut serta juga melakukan aksi cabul terhadap kedua korban ini. Jadi total dari keterangan yang sudah digali polisi ada 7 orang? Ya, ada 7 orang sebenarnya, Mas. Jadi ada pamannya, kemudian ada kakeknya, kemudian ada abangnya, kemudian ada sepupu dari korban ini, abangnya ada 2, kemudian tetangganya, kemudian teman dari pamannya ini. Oke, lalu selanjutnya apa yang memang pihak polisi akan lakukan terhadap para pelaku dan juga 1 tetangga yang masih buron hingga kini? Apakah identitas sudah diketahui dan seperti apa penyelidikan dilakukan? Untuk identitas pelakunya sudah kita kantongi, Mas, yang tetangganya yang kabur ini. Dia setelah adanya laporan ke Polresta Padang langsung melarikan diri, namun ketika kakek dan
pamannya ini tidak mengetahui ketika ada tetangga yang melaporkan ke Polresta Padang, sehingga kita dapat langsung mengamankan kakek, paman, kemudian abangnya ini. Pak Riko, yang juga menjadi pertanyaan adalah kasus ini 1 bulan lalu baru diketahui dan Rabu malam rumah dari para pelaku digeruduk oleh warga. Sebenarnya seperti apa terbongkar kasus ini hingga akhirnya sejumlah pelaku diamankan polisi? Ya, jadi di sini dapat kami jelaskan, kedua anak ini sangat trauma ketika di rumah, jadi dia melaporkan kepada tetangganya, kemudian tetangganya ini melaporkan kepada RT. Jadi ketika ditanyakan kepada kedua anak ini bercerita bahwa dia telah dicabuli oleh kakeknya. Kemudian dia sangat takut berhadapan dengan laki-laki. Jadi sangat terlihat trauma anak ini, kemudian digalilah sama Pak RT dengan tetangga yang lain. Akhirnya mereka sepakat untuk membuat laporan ke Polresta Padang. Iya. Karena ibu korban sepertinya tidak menyetujui untuk dilaporkan ke polisi. Apa alasan ibu korban? Ya, ibu korban hanya mengatakan bahwa dia tidak ingin melaporkan ke kantor polisi karena masih berhubungan dengan keluarganya semua. Oke, Pak Riko, 2 bocah ini berusia 5 dan juga 7 tahun. Lalu bagaimana kondisinya saat ini? Kata Pak Riko tadi mengalami trauma berat begitu. Bagaimana pendampingan dilakukan terhadap para korban? Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan memang kedua korban ini mengalami trauma. Kami berkoordinasi juga dengan Dinas Sosial, kemudian ada Pengsos, kemudian dari Bapas. Bagaimana untuk menerapkan atau mengembalikan kejiwaan dari kedua korban ini. Karena kedua anak ini seperti disampaikan oleh pihak psikolog juga mengatakan dia mengalami trauma. Kemudian untuk saat sekarang kedua korban telah kami titipkan di Dinas Sosial untuk pemulihan psikologisnya, Mas. Iya, total ada 7 pelaku dan 1 masih buron. Pasal apa yang memang disangkakan nanti kepada para pelaku, Pak Riko? Untuk pelaku kita jerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian untuk pasalnya pasal 78, pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, Mas. Ya, Pak Riko, terakhir, himbauan apa yang memang bisa diberikan agar kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia ketika ada seorang korban yang takut untuk melaporkan segala sesuatunya ke polisi? Ya, kami mengharapkan masyarakat tidak usah takut ke kantor polisi karena percayakanlah sama kami, setiap laporan, setiap pengaduan pasti kami akan tindak lanjuti dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Jadi kami juga akan memberikan bagaimana masyarakat dapat nyaman dalam memberikan pengaduan atau laporan ke kita. Kemudian kami juga mengharapkan masyarakat turut peran serta dalam menjaga keamanan. Apabila menemukan hal-hal atau kejahatan yang terjadi, silakan laporkan kepada kami dari Polresta Padang atau juga bisa menyampaikan atau melaporkan kepada Babin Kamtimas yang ada di seluruh wilayah hukum Kota Padang. Begitu juga di Indonesia semuanya pasti akan ada Babin Kamtimas apabila ragu untuk datang ke kantor polisi. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Riko Fernanda atas informasinya. Mudah-mudahan 1 orang buron segera bisa ditangkap. Terima kasih, Pak Riko. Terima kasih, Mas.